Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you! Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kita menutup mata? Apakah mungkin kita bisa berjalan-jalan di luar tubuh fisik kita? Selamat datang di dunia proyeksi astral. Di sini kita akan bahas proyeksi astral dari sisi sains dan menelisik lebih jauh apakah proyeksi astral mungkin bisa dilakukan di kehidupan kita. Pada tahun 1958 ada seseorang bernama Robert Monroe yang suatu malam, saat tertidur, Monroe merasakan sensasi aneh. Dia merasa tubuhnya menjadi semakin berat, sementara kesadarannya seolah-olah terlepas dan melayang ke atas tempat tidur. Pengalaman itu membuat Monroe penasaran. Dia mulai mencatat setiap detail yang dia ingat, membaca berbagai literatur tentang fenomena serupa, dan mencoba mengulanginya. Hingga pada akhirnya dia berhasil membuat sebuah audio untuk bisa menduplikasi kondisi proyeksi astral tersebut ke orang lain. Dia mencoba untuk mengirimkan audio tersebut untuk didengar dan ternyata temannya tersebut berhasil mencapai kondisi tersebut. Tidak sampai di situ saja, Robert Monroe juga menguji apakah audio tersebut dapat memunculkan fenomena yang sama apabila digunakan di tempat yang jauh. Dia memutuskan untuk mengirimkan audio tersebut ke salah satu temannya yang berjarak 5.000 km. Dan hasilnya teman yang jauh tersebut berhasil juga mengalami fenomena serupa, yaitu kesadarannya berhasil keluar dari tubuh. Setelah meneliti dan berhasil membuat audio tersebut, Robert Monroe juga menulis bukunya yang pertama berjudul Journey Out of the Body. Kemudian Robert Monroe melakukan investigasi lebih lanjut dan menuliskan temuan-temuannya dan dituangkan ke buku kedua yang berjudul Far Journey. Ini berisi hasil investigasi personal yang dilakukan Monroe terhadap realita non-fisik. Kemudian pada tahun 1994 Robert Monroe menulis buku ketiga berjudul Ultimate Journey, di mana buku ini berisi pengalaman-pengalaman spiritual dan pencarian identitas diri yang terkait dengan proyeksi astral. Jika Anda penasaran dengan audio dari Robert Monroe, Anda bisa mencobanya sendiri untuk membeli produknya yang bernama Hemi Sing, di mana ini dijual di institut yang didirikan beliau, yaitu Institusi Monroe. Institusi Monroe didirikan pada tahun 1970-an di Virginia, Amerika Serikat. Di mana di institusi ini akan dilakukan penelitian untuk mengembangkan eksperimen out of body dan proyeksi astral. Sekarang kita tahu bahwa proyeksi astral adalah sebuah kondisi kesadaran yang sangat bisa dipelajari dan bisa kondisikan menggunakan audio atau frekuensi-frekuensi tertentu. Menurut seorang fisikawan dan penulis buku, My Big TOE, Theory of Everything, Tom Campbell berpendapat bahwa kesadaran manusia bukanlah produk otak fisik, melainkan bagian dari sistem informasi yang lebih besar dan non-fisik. Campbell menjelaskan bahwa ada banyak dimensi atau level realitas yang bisa diakses melalui out-of-body experience. Kesadaran manusia, menurutnya, mampu berpindah ke berbagai dimensi ini, yang disebutnya sebagai Non-Physical Matter Reality, NPMR. Dalam teori Campbell, segala sesuatu adalah informasi. Kesadaran berinteraksi dengan informasi, dan realitas fisik adalah hasil dari kesadaran yang memproses dan mengorganisasikan informasi tersebut. Tak hanya itu, Graham Nichols, seorang peneliti dan praktisi out-of-body experience yang telah mengembangkan teori serta pandangan unik terkait fenomena tersebut, berpendapat bahwa kesadaran tidak hanya keluar dari tubuh fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merasakan lingkungan sekitarnya dengan lebih mendalam. Ia menyebut ini sebagai model ekologi persepsi. Dia menekankan bahwa OB bukan fenomena mistik, tetapi lebih tentang bagaimana otak memproses informasi saat dalam keadaan kesadaran yang berubah. Dalam pandangannya,
OB dapat dijelaskan melalui mekanisme ilmiah yang menggabungkan persepsi non-lokal. Secara neurofisiologi dalam memahami OB, beberapa bagian otak, seperti temporal parietal junction, terkait dengan persepsi tubuh dan orientasi spasial. Gangguan atau aktivasi yang tidak normal di daerah ini dapat memicu pengalaman OB. Because astral projection happens in an altered state of awareness, you can springboard from a dream, from a shamanic journey, from any kind of altered state meditation into an out-of-body experience. When this happened to me for the first time, it changed the course of my life. When I saw myself separate from my physical body, I realized I'm not limited to it. And if I'm not limited to my physical body, maybe there are other areas of my life that I'm not limited to either. In fact, maybe there are no limitations, only possibilities. Ini adalah seorang praktisi dan pengajar, proyeksi astral, serta seorang konsultan dan pembicara dalam bidang spiritualitas dan eksplorasi kesadaran. Ia dikenal karena pendekatannya yang berbasis empiris dan penelitian ilmiah. Dia mengatakan bahwa proyeksi astral dapat memberikan beberapa manfaat terhadap kehidupan kita. Yang pertama yaitu dapat menurunkan rasa takut terhadap kematian. Yang kedua dapat menurunkan rasa khawatir dan merasa lebih damai dalam hidup. Yang ketiga dapat merubah hubungan menjadi baik terhadap orang lain. Yang keempat lebih merasakan koneksi secara spiritual. Yang kelima meningkatkan rasa terhadap individualitas di mana kita semakin memiliki kesadaran terhadap diri kita. Yang keenam kita lebih memiliki kesadaran secara emosi dan kesadaran terhadap ego kita. Proyeksi astral sungguh sangat menarik untuk dibahas. Video kali ini sampai di sini dulu, kita akan membahas pembahasan yang akan lebih menarik untuk video kedepannya. Jangan lupa untuk klik tombol langganan, suka, dan berbagi video ini ke teman-teman Anda, dan ini semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya proyeksi astral? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.